desain berbeda. Karena memahami studi hubungan internasional itu tidak terkaku pada tekstual, tetapi juga kita melihatnya dari sisi studi lain yang mungkin bisa berupa perjalanan. Nah, kalau kita bicara tentang studi hubungan internasional, selalu kita identik dengan karakter, identik dengan branding, dan identik dengan negara. Dalam studi hubungan internasional, pasti kita tahu bahwa setiap negara yang ada di dunia ini memiliki identitas, memiliki ciri khas, dan memiliki branding yang selalu menjadi ikon dalam mengenal atau mengetahui negara tersebut. Kita tahu bahwa branding merupakan salah satu bagian penting dari suatu negara, karena dengan branding tersebut kita tahu bahwa negara itu akan memiliki identitas yang kemudian dia dikenal, baik itu sebagai bagian dari karakter politik luar negeri atau bagian dari kunjungan-kunjungan wisata yang tentunya ini berkonsekuensi pada bagaimana negara itu mengelola hasanah dari apa yang telah diberikan sebagai bentuk dari pendapatan nasional. Nah, kita tahu bahwa di berbagai belahan dunia itu memiliki banyak sekali identitas yang kemudian identitas itu menjadi poin dan koin bagi negara tersebut. Kita tahu misalnya Indonesia terkenal dengan Borobudur, Indonesia terkenal dengan misalnya Candi Prambanan, terkenal dengan Gedung Sate, dan terkenal dengan berbagai identitas lain gitu. Di Amerika Serikat sendiri terkenal dengan branding misalnya patung Liberty, kemudian di Amerika Serikat juga terkenal dengan negara demokrasi, kemudian di berbagai belahan negara lain juga memiliki identitas yang sama. Misalnya di India ada Taj Mahal, kemudian di Malaysia ada misalnya Petronas gitu kan, kemudian di belahan dunia lain juga misalnya di Indonesia ada Monas dan berbagai identitas lain. Tentunya ini menjadi ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara dan bisa dikenang dan dikenal sebagai bagian dari identitas yang kemudian itu memahami bagaimana negara tersebut bisa mendapatkan pendapatan dari devisa pelancong yang mengelilingi atau mengetahui negara tersebut. Di Minimania ini merupakan sebuah tempat wisata yang menurut saya menarik untuk dikunjungi oleh mahasiswa hubungan internasional. Kenapa? Karena di Minimania ini itu terdapat di Kota Bogor gitu ya, dan tempat ini merupakan salah satu bagian penting karena bagian HI yang mungkin pernah berpikir pengen ya di Singapura atau pengen melihat misalnya patungnya Singapura atau pengen melihat Menara Eiffel di Prancis atau pengen melihat Menara Pisa di Italia. Di tempat ini di Minimania itu merupakan bagian dari identik atau replika yang kemudian sama persis dengan apa yang ada di negara-negara tersebut. Bahkan kita lihat di tampilan ini, kita lihat bagaimana bentuk dari semacam candi-candi yang ada di Jepang, kemudian bunga sakura yang selalu menjadi identitas dari negara tersebut. Dan menurut saya ini penting karena bagi anak HI yang memang memiliki visi untuk melihat identitas suatu negara, tentunya ini menjadi penting karena benda-benda ini menjadi semacam ikon negara-negara tersebut untuk bisa dikenal. Kita tahu di sini misalnya ada negara kincir angin, ada Australia,
kemudian ada Prancis, kemudian ada negara seperti India juga, ada Cina dengan tembok raksasanya dan beberapa ikon lain yang tentunya ini sangat penting kita tahu, karena untuk mengetahui sejarah suatu negara kita harus tahu ikon apa yang kemudian menjadi bagian dari identitas negara tersebut. Kenapa ini branding ini penting? Karena branding itu terkait dengan diplomasi publik. Diplomasi publik itu bukan sekedar event saja, bukan sekedar saja bagaimana kita tahu apa yang kita miliki, tetapi dengan diplomasi publik negara mampu gitu ya mengkapitalisasi sumber daya yang ada, dan kapitalisasi sumber daya itu menjadi bagian dari politik negara secara soft power gitu. Makanya identitas seperti misalnya Jepang dengan bunga sakuranya, kemudian Prancis dengan bendera Eitonya, kemudian Taj Mahalnya India, kemudian tembok raksasa Cina atau bendera pisangnya Itali, kemudian piramidanya Mesir dan beberapa negara lain adalah sebuah bentuk identitas politik luar negeri yang menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki semacam karakter sakura yang identik dengan keromantisan, identik dengan kebersamaan, identik dengan cinta kasih. Itu merupakan bagian dari ciri khas suatu negara. Amerika dengan patung libertinya identik dengan kebebasan, identik dengan equality. Menara Eiffel identik dengan keromantisan, identik dengan cinta kasih. Kemudian banyak lagi ikon-ikon yang kemudian menjadi bagian dari diplomasi suatu negara. Dan menurut saya kita melihat mengenal ikon-ikon ini sebagai bagian dari sejarah negara tersebut, karena poin dari mempelajari studi HI adalah bagaimana kita tahu negara tersebut secara karakter, karena karakter inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan negara tersebut untuk bermitra dengan negara lain. Karena dalam memahami diplomasi publik, khususnya kalau kita bicara tentang bagaimana macam model ini cara guna, itu kita akan bicara tentang negara yang karakternya linear atau karakternya linear, dan ada negara yang reaksioner. Makanya negara-negara yang memiliki sumber daya, yang memiliki budaya, memiliki identitas, itu sangat penting agar semua hal tersebut bisa menjadi soft power yang kemudian bisa dikapitalisasi dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi ikon gitu ya, menjadi ciri khas. Dan kita tahu bahwa diplomasi publik itu akan menciptakan cultural exchange gitu kan. Selain itu, kalau bisa bahkan menjadi sesuatu yang kapital, maka bisa menjadi propaganda malah untuk mendoktrin bahwa ketika Anda mengenal suatu negara, maka kenallah suatu sejarah, kenallah suatu budaya, karena itu bagian people to people contact, religion, kemudian
pebisnis atau misalnya artis, akademisi, karena bagian semua ini harus ada relasi, karena negara sebagai aktor dominan dalam studi HI itu tidak selalu bisa hidup secara sendiri dan mandiri. Kau hadir di dalam hidupku, bahagia itu yang ku rasa. Hanya kamu yang ada di hati dan takkan pernah terganti. Negara karena Istiqlal itu identik dengan Islam moderat, di antara beribu cinta, pilihanku hanya kau sayang. terus kalau kita tahu Cina dengan tembok raksasanya, kita tahu betapa luar biasanya ketika ikon-ikon itu diciptakan, ketika belum era modern seperti ini. Di antara beribu cinta, pilihanku hanya kau sayang. Ini mamanya, ini ayahnya, Bunga sakura ini terjaga hingga saat ini anaknya. Menara Eiffel masih terbangun kokoh hingga saat ini. Patung Liberty, kemudian Monas, kemudian Petronas, atau misalnya Menara Pisa, kemudian banyak lagi yang kemudian inilah hal-hal yang tentunya akan menjadi semacam kolaborasi identitas antar negara yang kemudian akan bermutu pada tataran hubungan antar negara, dan ini menjadi bagian dari bahwa negara itu akan hidup dan berpartisipasi kalau misalnya ada kolaborasi, dan budaya adalah cara negara untuk bisa kemudian memanfaatkan semua momen ini sebagai bagian dari sesuatu yang positif, dan mencoba di Minimania ini itu adalah sesuatu yang identik dengan edukasi, identik dengan liburan, identik dengan semacam sebuah karya yang tentunya kita kalau mau belajar studi HI ini kita belajar di sini sehingga kita tahu bahwa sebelum kita ke lokasi gitu ya, negara yang kita tuju, kita tahu dulu bagaimana lokasi tersebut, karena di Minimania ini itu ada wisata sejarahnya juga, karena setiap ikon-ikon tadi itu dituangkan semacam tulisan-tulisan yang tulisan itu adalah bagian dari cara kita untuk mengetahui, karena tulisan-tulisan itu kemudian menjadi dasar edukasi, menjadi dasar pengetahuan agar kita kemudian bisa mendatangi atau belajar dengan senang-senang di Minimania ini. Minimania ini terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kurang lebih sekitar kalau naik KRL dari Jakarta sih ya kurang lebih sekitar 1 jam. Oleh sebab itu pola untuk kesana saya pikir mudah dan tiketnya pun nggak mahal banget, hanya sekitar 60.000 untuk per orang. Jadi kita bisa nikmati banyak wahana di sana, dan ini akan menjadi sesuatu yang pengetahuan, edukasi, layak dikunjungi untuk orang dewasa dan layak juga dikunjungi untuk anak-anak.